Bapak, selamat sore. Perkenalkan, ya Bapak perkenalkan ya, saya Sandra. Di sini saya mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 3 dari STIK PPNI Jawa Barat. Yang kemarin sudah melakukan pengkajian keluarga pada Bapak ya. Iya. Nah Bapak, sesuai dengan kontrak waktu kita yang kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan penyuluhan. Nah penyuluhan ini adalah untuk mengetahui tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi serta latihan fisik bagi lanjut usia. Nah Bapak, penyuluhan ini dilaksanakan selama 10 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Bapak, kita mulai saja ya. Ya. Baik, yang pertama materi dalam penyuluhan ini adalah adanya pengendalian tentang hipertensi, di mana kita itu harus merubah pola hidup kita dengan gaya hidup sehat, kemudian meminum obat secara teratur, yaitu obat-obatnya obat hipertensi apa ya? Nah itu juga harus sesuai dengan rekomendasi dokter dan melakukan kontrol tekanan darah secara teratur. Kemudian ada faktor risiko dari hipertensi. Yang tidak dapat diubah itu adalah seperti umur, yaitu lansia ya Pak ya. Kemudian jenis kelamin dan riwayat keluarga atau dari keturunannya. Lalu faktor risiko yang dapat diubah adalah seperti berhenti merokok, lalu kurangi tingkatkan makanan buah dan sayur, kemudian diet rendah garam, lalu kurangi aktivitas fisik yang berat, kemudian berat badan berlebihan, dan kita harus mengurangi stres ya Pak. Nah selanjutnya gejala hipertensi yang biasa dialami oleh para penderita itu kan Pak ya, kayak sakit kepala, kemudian gelisah, jantungnya berdebar, pusing, penglihatan kabur, serta rasa sakit di dada atau mudah lelah. Selanjutnya ada komplikasi yang terjadi jika kita mengalami hipertensi, seperti gangguan jantung, gangguan saraf, terus kemudian gangguan pada fungsi ginjal kita dan gangguan penglihatan pada mata kita ya Pak. Selanjutnya ada pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi ini disingkat menjadi CERDIK, di mana C-nya itu cek kesehatan secara berkala, seperti tadi ya Pak, kayak mengontrol tekanan darah ke puskesmas ya Pak ya, itu bisa, atau enggak ke posbindu, soalnya kan udah lansia juga ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu nyala asap rokok, di mana kita harus menghentikan pola hidup yang kayak merokok kayak gitu ya Pak ya. Nah kemudian R-nya itu rajin aktivitas fisik, di mana kita melakukan aktivitas fisik yang dapat kita lakukan tetapi tidak berlebihan. Kemudian D-nya itu diet seimbang, diet seperti rendah garam atau rendah lemak ya Pak. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup, pola tidurnya dijaga, terus jangan terlalu banyak bergadang mungkin Pak ya. Nah K-nya itu kelola stres dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan stres. Kemudian selanjutnya definisi dan tanda penuaan, di mana lanjut usia adalah mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas dan ditandai dengan adanya tanda penuaan pada fisik kita. Tanda penuaan pada fisik itu seperti kulitnya mengendur, kemudian penglihatan dan pendengarannya mulai berkurang, kemudian gerakannya melambat, terus keterampilan tubuhnya berkurang, serta penimbunan lemak yang biasanya ada di perut ataupun di pinggul. Lalu selanjutnya ada latihan fisik ya Pak ya, manfaat latihan fisik bagi lansia. Yang pertama itu ada meningkatkan kelenturan dan keseimbangan tubuh sehingga mengurangi risiko terjadinya jatuh. Kemudian yang kedua itu meningkatkan metabolisme tubuh untuk mempertahankan berat badan ideal atau mencegah kegemukan. Kemudian yang ketiga memperkuat massa otot atau tulang. Yang keempat menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, punggung, dan lutut. Lalu mencegah osteoporosis. Lalu meningkatkan kerja dan fungsi jantung serta pembuluh darah.
kemudian meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis percaya diri, serta mengendalikan stres, kecemasan, dan depresi. Maka dari itu banyak sekali kan Pak ya, ini apa sih manfaat dari latihan fisik itu bagi lansia. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika dalam melakukan latihan fisik ini. Yang pertama, kita melakukan dengan kondisi tubuh. Jadi kalau misalnya Bapak sedang tidak fit atau tidak merasa sehat, jangan memaksakan untuk melakukan gerakan ya Pak ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya dilakukan dengan gerakan yang santai. Jangan terburu-buru ataupun merasa tidak nyaman ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, latihan ini dilakukan 3 kali seminggu. Jadi tidak setiap hari. Lalu untuk waktunya itu selama 20 sampai 60 menit. Kemudian yang keempat, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum memulai latihan, terutama jika Bapak mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya ada cara melakukan latihan fisik bagi lansia. Latihan fisik ini tuh dilakukannya Pak ya dengan pemanasan dan peregangan selama 5-10 menit. Seperti biasa ya Pak ya, pemanasan mah kayak jalan di tempat atau enggak peregangan tangan, kaki, kepala kayak gitu ya Pak ya. Lalu melakukan gerakan jangan sambil menahan napas. Itu nggak boleh ya Pak ya. Kemudian lakukan gerakan inti selama 20-60 menit untuk memilih salah satu jenis latihan. Nah, untuk Bapak ini, untuk lansia ini bisa seperti berjalan kaki. Kemudian Bapak bisa ikutin senam ya Pak ya. Kalau misalnya ada tuh biasanya di puskesmas ada. Kemudian berenang atau berjalan di dalam air dan melakukan sepeda. Kemudian yang terakhir, setelah selesai latihan, jangan lupa lakukan pendinginan kembali. Ini waktunya 5-10 menit. Nah, ada beberapa jenis latihan yang tidak dianjurkan bagi lansia Pak ya. Yang pertama itu, waktu latihannya itu tidak boleh lebih dari 1 jam atau 60 menit. Kemudian menahan napas saat latihan. Kemudian yang ketiga, gerakan tubuh yang memantul dan melompat-lompat. Lalu latihan beban yang berlebihan, itu kan jangan Pak ya. Terus yang selanjutnya itu latihan yang mengganggu keseimbangan seperti berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan atau latihan di tempat yang tidak rata atau licin Pak. Itu sangat bahaya ya bagi lansia ya Pak ya. Lalu gerakan mengadahkan kepala ke belakang lalu membentangkan kepala 360 derajat, itu nggak boleh Pak ya. Kemudian yang terakhir, gerakan membungkukkan badan ke depan. Baik Bapak, mungkin penyuluhan saya sekian. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti Neng. Baik Bapak, berarti alhamdulillah ya penjelasan saya mungkin cukup jelas Pak. Ya. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Bapak ya. Iya, boleh. Yang pertama itu, bagaimana cara Bapak untuk mengendalikan hipertensi? Meminum obat secara teratur. Ya, lalu yang kedua itu, bagaimana sih Pak kalau kita caranya untuk mencegah hipertensi? Tidak merokok, mengurangi merokok, mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, terus ada lagi Pak? Mengurangi rendah garam, mengurangi stres. Ya, benar gitu Bapak. Aja. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Bapak boleh nggak menyebutkan beberapa manfaat latihan fisik bagi lansia itu apa saja? Seperti berjalan kaki, ya, terus berenang, ya, senam. Ya, benar Bapak. Kalau manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk kesehatan. Ya, baik Bapak. Jadi gimana Pak? Apakah sudah
mengerti dengan penjelasan penyuluhan yang tadi saya sudah sampaikan? Cukup mengerti. Baik Bapak, jika begitu saya akhiri penyuluhan ini. Semoga kedepannya Bapak lebih dapat meningkatkan kesehatan Bapak ya. Terus Bapak mempertahankan tetap meminum obat secara teratur, serta melakukan latihan fisik bagi lansia. Sekian dari saya Pak ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.